Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di hari Minggu, di hari kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sekalipun masih harus di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita dalam kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami mau memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Karena itu sepanjang umur kami, sepanjang hidup kami, kami mau memuji Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik Yesus. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, nama-Mu indah Tuhan. Terus kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan pada saat pagi hari ini kami masih boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau sekalipun dengan kondisi keadaan yang terbatas. Kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Tetapi itu tidak mengurangi hadirat-Mu untuk boleh dinyatakan Tuhan di tengah-tengah kami. Di antara keluarga demi keluarga kami boleh menikmati anugerah-Mu. Kami boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan, Kau yang menjamah hati kami. Melalui puji-pujian yang sebentar akan kami naikkan, melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, itu boleh memberikan kami kekuatan yang baru. Kami boleh disegarkan, kami boleh mendapatkan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau yang mengurapi setiap kami yang mengambil bagian melayani Tuhan pada saat pagi hari ini, baik yang memimpin pujian, memainkan musik, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang menguasai kami, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti acara ibadah melalui rekaman pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih mau terus meninggikan nama Tuhan. Kita mau terus memuliakan nama Tuhan, mengangkat pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di hari Minggu ini kita masih ada, masih sehat, kuat, masih bisa memuji Tuhan di rumah masing-masing. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian, Tuhan yang benar. Hanya Dia gunung batu kita, hanya Dia kota benteng kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku,
karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Kita tidak akan takut karena kita percaya kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Sekalipun harus melewati badai, tetapi kita percaya bahwa ketika Tuhan ada berserta dengan kita, kita tidak akan menjadi lemah, kita tidak akan menjadi takut. Puji Tuhan, kita masih meninggikan nama Tuhan. Jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kekhawatiran, serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah dia pasti menolong. Haleluya. Jangan kau takut, jangan kau takut, Tuhan serta. Amin. Jangan kau bimbang, dia ada. Haleluya. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Amin. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong, semua pasti ditolong. Haleluya. Jangan kau takut, jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Jangan kau bimbang, dia ada. Amin. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah dia pasti menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Jangan kau bimbang, dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Amin. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Semua pasti ditolong. Haleluya. Semua pasti ditolong. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Memang terkadang melihat kondisi saat-saat ini, terkadang kita menjadi lemah, semangat kita menjadi lemah, tetapi kita masih mau mengingat terus pujian ini, kita masih mau terus mengingat firman Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau dulu kita pernah ditolong Tuhan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan pasti akan terus menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita tertuju kepada Tuhan.
Kita mau sama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, kita mau mengangkat pujian yang menyatakan bahwa bila Tuhan tidak beserta dengan kita, kita tidak mau berjalan sendiri. Inilah pengakuan kita bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita mau Tuhan memimpin langkah kita dengan kasih karunia-Nya, memimpin kita setiap waktu, sehingga kita bisa melewati hari-hari ini. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku bila Engkau tak besertaku, kami tidak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Kita mau merenungkan pujian ini. Kita sama-sama menyadari bahwa jika tidak ada Tuhan bersama dengan kita, kita akan tersesat. Kita tidak dapat jalan sendiri. Haleluya Yesus. Karena itu kami perlu Engkau Tuhan. Engkau yang memimpin langkah-langkah kehidupan kami setiap hari. Haleluya. 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 Biarlah kami terus berjalan di dalam Roh-Mu Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami begitu menghargai ketika kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, siapapun yang Tuhan percayakan. Kami mau menghargai itu Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan hal itu. Juga firman-Mu yang kami baca secara pribadi, kami renungkan Tuhan. Itulah yang
menjadi penuntun dalam hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan suara-Mu saat pagi ini Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu Yesus. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu. Haleluya Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu ya Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terimalah setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus. Dalam hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan pada saat pagi hari ini. Sehingga apa yang Ia sampaikan bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi itu semua berasal dari Tuhan. Kau yang memberikan hikmat, urapan yang daripada Engkau. Sehingga apa yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita semua masih ada, itu karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati firman-Nya, menikmati anugerah-Nya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita kembali sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4-9. Bilangan 21 ayat 4-9. Firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Tetaplah Hidup. Tetaplah Hidup. Bilangan 21 akan saya bacakan mulai ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu,
yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Bilangan ini memang berisi mengenai perjalanan umat Tuhan bangsa Israel selama mereka ada di padang gurun, keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Dan perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata mereka punya sikap yang suka memberontak melawan Allah. Dalam beberapa peristiwa yang tercatat ketika mereka ada di padang gurun. Dan dari kisah ini juga kita menemukan salah satu kasus yang terjadi. Mereka melawan Allah, mereka memberontak kepada Tuhan. Tadi di dalam ayat 5, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Di 1 Korintus pasal 10, di situ dijelaskan bahwa apa yang mereka lakukan, kata-kata melawan Allah dan Musa ini, di 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10, "Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Ya, kisah ini yang diambil oleh Paulus diajarkan kepada jemaat Korintus. Salah satunya yang dikatakan oleh ayat 9, bagaimana mereka mencobai Tuhan dan mereka mati dipagut ular. Ini dalam peristiwa yang ada di Bilangan pasal 21 itu. Melawan Allah dengan berkata-kata itu rupanya diterjemahkan ini bentuk dari mencobai Tuhan. Di Mazmur 78 kita lihat Mazmur dari Asaf juga memang rupanya perjalanan orang Israel di padang gurun itu mereka terus berbuat dosa. Mazmur 78 mulai ayat yang ke-17. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya?" Saudara lihat dari Mazmur Asaf, rupanya apa yang mereka lakukan banyak kali di padang gurun adalah mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, terhadap Tuhan. Mereka mencobai Tuhan, lalu dalam peristiwa lain juga mereka bersungut-sungut. Dan dikatakan ini adalah bentuk dari mereka terus berbuat dosa kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Harus kita akui, jemaat Tuhan, bahwa
hidup ini kita seperti berjalan dalam peristiwa itu. Kita dijanjikan untuk menerima tempat yang Tuhan sudah janjikan, tempat peristirahatan kekal, yaitu bersama dengan Dia di dalam kekekalan, dalam kerajaannya. Dan harus kita akui bahwa perjalanan hidup kita pun seringkali seperti bangsa Israel. Kita ada pemberontakan, kita melawan Tuhan, kita berkata-kata kepada Tuhan, kita bersungut-sungut. Seperti dikatakan di Roma 7 ayat 18, dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Di Roma 7 itu bagaimana pergumulan Paulus sebagai hamba Tuhan. Tetap dia hidup dalam dagingnya dan seringkali bertentangan. Apa yang dia ingin lakukan, berbuat yang baik, ternyata yang buruk justru yang diperbuatnya. Nah, di situ dikatakan Roma 7 ayat 18, dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Yaitulah manusia. Sekarang kita lihat bagian pertama, mengapa sampai dalam kisah di bilangan ini, bilangan pasal 21 ini, mereka kemudian berbuat dosa, bersungut-sungut, berkata-kata melawan Allah, dan juga melawan Musa. Mari kita akan lihat di ayat 4, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Waktu itu mereka berjalan dari Gunung Hor, dan kita mengerti dalam pasal sebelumnya, pasal 20 mulai ayat 22, disitulah di Gunung Hor itu Harun mati. Bahkan umat Tuhan di ayat 29-nya menangisi Harun 30 hari lamanya. Jadi memang keadaan mereka dalam keadaan duka cita. Dan berlanjut, mereka harus kembali berjalan menuju ke tempat yang Tuhan janjikan. Lalu tadi ayat yang kita baca, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Dalam King James Version, the soul of the people was much discouraged because of the way. Hati, jiwa orang-orang itu discouraged, itu kecil hati, because of the way. Karena jalan itu. Mereka kecil hati, dalam KBBI jilid 5, kecil hati atau discourage itu adalah tawar hati, lalu juga kecewa, kehilangan keberanian, dan juga takut. Itu pengertian dari kecil hati yang dalam bahasa Inggris discourage. Tawar hati, kecewa, kehilangan keberanian, dan takut. Kenapa sampai mereka kecil hati? Mereka kecewa atau takut? Itu yang dijelaskan. Because of the way, karena jalan yang mereka tempuh itu. Jalan yang harus mereka lalui itu. Ada apa dengan jalan yang harus mereka lalui? Dalam pikiran mereka, di ayat 5, lalu mereka tadi berkata-kata melawan Allah dan Musa. Lihat ungkapan mereka. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Rupanya ini yang mereka keluhkan ketika mereka menempuh perjalanan itu. Itu yang membuat mereka jadi kecil hati, kecewa. Mereka jadi takut karena mereka berpikir kalau mereka tetap terus di jalan ini, jalan yang mereka tempuh, mereka lalui, bisa-bisa mereka mengalami kematian. Mengapa? Karena
tidak ada roti seperti yang mereka inginkan, dan juga air. Meskipun waktu itu mereka menerima mana dari surga dari Tuhan, tapi mereka sendiri muak terhadap makanan itu. Inilah penyebab mereka kemudian jadi kecil hati, discouraged, mereka kecewa, mereka jadi takut. Karena berpikir tidak ada makanan, tidak ada minuman, jangan-jangan di jalan ini kemudian kita akan mengalami kematian. Seperti ada peristiwa ketika janda Sarfat, saudara, di 1 Raja-Raja pasal 17. Di situ dia katakan, waktu Elia datang, saya cuma punya segenggam tepung. Nanti pulang akan diolah lalu buat makan anakku, aku dengan anakku, setelah itu ya kami mati. Itulah keadaan ketika seseorang ataupun sebuah keluarga tidak memiliki makanan atau minuman untuk di hari ke depan. Mereka akan berpikir, mereka akan mati. Kekecewaan, ketakutan karena pikiran kita soal makanan minuman di hari depan. Yang kita pikir kalau kita tidak makan, tidak minum, itu akan menyebabkan kematian. Seperti dialami oleh janda Sarfat. Nah, itulah yang dalam perjalanan hidup kita, itu yang bisa memunculkan perkataan-perkataan kita yang melawan Allah. Itu yang memunculkan kekecewaan. Itu yang memunculkan persungutan. Itu yang menimbulkan dosa dari dalam hidup kita terhadap Allah. Nah, jemaat Tuhan, kita tidak bisa dalam keadaan seperti itu lalu kita berpikir, loh wajar kan? Saya dalam keadaan kesulitan, kami dalam keadaan sukar. Sekarang tidak ada roti, tidak ada air dalam perjalanan hidup. Gimana masa depan? Dan itu artinya kami akan mati. Lalu itu jadi excuse, jadi alasan kita untuk kita bisa bersungut. Atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kami seperti ini? Padahal kami rajin beribadah. Kami rajin berdoa, bahkan melayani Tuhan. Tidak bisa menjadi alasan untuk kita kemudian melawan Tuhan atau berbuat dosa atau kita bersungut-sungut. Karena walaupun keadaan yang terjadi dalam hidup kita seperti bangsa Israel, dosa karena kita melawan Allah, entah kita bersungut-sungut, kita kecewa dengan keadaan, dosa itu akan selalu membawa pada konsekuensi. Sekalipun tadi ada alasan pembenaran, kok dibawa sih? Kita dibawa ke tempat seperti ini, ke jalan seperti ini. Salah kita kah? Tapi yang terjadi lewat pimpinan Musa, mereka harus melewati siklus, melewati keadaan itu. Mengharapkan roti seperti yang mereka inginkan dan air. Sekalipun kondisi seberat apapun, saudara, tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan diri kita, untuk kemudian kita bersungut kepada Tuhan, bertanya-tanya, Tuhan kenapa ini? Karena kalau kita bersungut, kita berkata-kata melawan Allah, kita kecewa terhadap Tuhan, itu mendatangkan dosa. Dan setiap dosa itu ada konsekuensinya. Dan itu yang kita lihat kemudian di bagian selanjutnya. Ketika mereka sudah berkata-kata seperti itu, maka yang terjadi adalah di ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Tuhan mendengar ungkapan mereka. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular datang ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel
yang mati. Apapun alasannya saudara, kita tidak bisa menjadikan alasan itu untuk kita berkompromi dengan dosa. Tidak bisa saudara. Allah kita Allah yang adil dengan firman-Nya, Allah yang benar. Meskipun kita terpuruk, kita susah, jangan sampai kita berkata-kata melawan Tuhan, bersungut-sungut. Jangan sampai kita berbuat dosa, karena itu mendatangkan konsekuensi. Tapi puji Tuhan, saudara, kita bersyukur. Alkitab mencatat justru ketika peristiwa ini terjadi, Allah menyuruh ular-ular itu datang, sehingga banyak di antara mereka yang mati. Rupanya ada kebaikan yang besar. Mengapa Tuhan izinkan ular-ular itu datang? Ketika itu terjadi dan banyak orang yang mati, justru di ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini dari kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Yang terjadi dengan peristiwa itu, meskipun memang banyak yang mati, tapi Alkitab mencatat ketika itu datang, mereka sadar akan dosa mereka, berkata-kata melawan Tuhan dan melawan Musa. Mereka sadar bahwa mereka, perkataan-perkataan mereka, itu ternyata adalah dosa di hadapan Tuhan. Itu melawan Tuhan. Mereka sadar apa yang mereka lakukan itu memang salah. Seperti minggu lalu, Bapak Ibu, ingat, kita itu harus hidup dalam pertobatan. Tidak bisa kalau kita melepaskan hal itu. Harus hidup dalam pertobatan. Karena dosa itu selalu menimbulkan konsekuensi. Dosa itu akan berakibat. Bersyukur kemudian ketika akibat itu datang, Tuhan suruh ular itu datang, banyak yang mati, mereka kemudian sadar. Hukuman Tuhan, tadi saya sempat baca ayatnya, saya tidak tempat tulis. Hukuman Tuhan bagi kita itu adalah didikan. Bagi umat Tuhan itu merupakan didikan. Jadi pada waktu itu umat Israel juga mereka dididik oleh Tuhan. Supaya mereka tidak hidup dalam kehidupan seperti itu lagi, melawan Allah, berkata-kata seenaknya, dan ternyata itu mendatangkan dosa. Jemaat Tuhan, ada beberapa hal yang sangat menakutkan dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini, yang memang tidak dapat dibereskan atau tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Apakah itu? Minimal saudara ada 3 hal, yaitu persoalan kejahatan, penderitaan, dan juga kematian. Kejahatan, penderitaan, kematian. Nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel, kematian. Dan ketiga hal ini yang memang tidak ada solusinya, saudara. Dari dulu sampai sekarang tidak dapat solusi, tidak dapat mengatasi 3 hal ini. Selalu akan ada kejahatan, selalu akan ada penderitaan, selalu akan ada kematian. Dan semua hal ini yang tidak dapat diatasi oleh manusia, penyebabnya adalah datangnya dosa ke dunia melalui Adam. Itu persis seperti umat Tuhan. Mereka berdosa dan mereka alami kematian itu. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A jelas sekali, upah dosa ialah maut. Kemudian di Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam,
juga Hawa tentu. Dan oleh dosa itu juga maut. Ketika dosa itu masuk lewat satu orang ini, memang yang lebih ditekankan Adam yang ditulis dalam surat Roma itu. Maka oleh dosa itu juga maut. Sejak mereka jatuh dalam dosa, maka mereka mengalami kematian. Tadinya kan mereka hidup terus. Tapi kemudian mereka setelah jatuh dalam dosa mengalami nantinya kematian. Dosa itu juga maut, Roma 5:12. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sama, karena dosa itu menjalar ke semua orang. Makanya setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Fisik, jasmani. Kecuali mereka yang masih hidup sampai Yesus kemudian datang kembali untuk menjemput mereka. Nah, itu sebabnya dalam kisah ini, tadi di 1 Korintus pasal 10, kita lihat ayat 11-nya. Salah satu kisah yang dikutip oleh Paulus untuk kita belajar, untuk jangan seperti bangsa Israel. Di ayat 11-nya, 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Memang zaman akhir itu dimulai ketika masa Yesus Kristus. Nah, itu orang-orang jemaat di Korintus juga, termasuk Paulus juga, mereka masuk di zaman yang akhir. Setelah Yesus naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudus. Zaman roh itu adalah zaman yang akhir. Dan kita harus belajar dari apa yang telah menimpa orang Israel itu. Jadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Peringatan supaya jangan seperti mereka tadi ayat 9, lalu kemudian ayat 10. Jangan berkata-kata melawan Allah. Jangan hidup dalam dosa. Seperti mereka di padang gurun, terus berbuat dosa. Apa yang dikatakan oleh Mazmur Asaf. Mazmur 78. Dan masuk dalam zaman akhir, lalu terus masa kita masuk kepada akhir zaman itu. Di mana Yesus berkata beberapa minggu yang lalu yang soal sampar di Lukas pasal 7, Lukas pasal 21 mulai ayat 7 sampai 33. Bagaimana tanda-tanda dunia saat ia akan datang kembali. Dan di situ dijelaskan di Lukas 21 ayat 25 sampai 26 bagaimana orang-orang itu akan takut dan bingung. Orang-orang akan takut dan bingung. Bahkan mati ketakutan karena kecemasan. Sebelum tanda-tanda di bumi dan di langit itu yang dahsyat, nah termasuk ada penyakit sampar itu yang terjadi. Wabah itu ya yang memang destroying, memusnahkan, mematikan, yang mewabah. Pada waktu yang lalu, jemaat Tuhan, kakak dari ayah saya dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dan cukup mengejutkan juga, ya walaupun memang usianya sudah cukup lanjut, lalu ada juga sakit di usia 84 ya. Tapi beberapa juga berita yang pencipta lagu Hidup Adalah Kesempatan juga dipanggil Tuhan. Lalu ada juga angkatan dari ada rekan saya, teman saya juga meninggal. Pada waktu ibadah penghiburan yang om saya ini, kakak papa, termasuk ada hal yang disinggung oleh ketua majelis pusat kita mengenai keadaan ini di Lukas 21. Bagaimana ketika muncul tanda-tanda itu orang akan cemas. Termasuk sampar dan seterusnya.
Dan justru bersyukur orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, mati dalam Tuhan. Mereka sudah tidak lagi akan melihat tanda-tanda yang dahsyat, yang mengerikan itu, yang bisa membuat orang mati karena cemas, karena takut, saudara. Dan sebenarnya kejadian penyebaran virus COVID-19 ini itu mencelikan mata kita. Bahwa memang realitas dari kematian itu semakin nyata. Bisa menjamah kepada siapa saja. Ada buku-buku yang ditulis, termasuk yang oleh John Piper, jelas menyadarkan kita bahwa akibat dosa, yaitu kematian, itu begitu nampak. Mau orang besar, orang kecil, mau raja, pimpinan negara, sampai rakyat biasa. Peraturan PSBB juga yang sekarang kita jalankan itu kan tujuannya untuk menekan, jangan sampai muncul kurva yang tidak tahu ujungnya di mana, kapan turunnya. Makanya diberlakukan PSBB. Jangan sampai kurva memuncak, tidak bisa dikendalikan karena terbatasnya tenaga medis, terbatasnya alat-alat pengobatan, sehingga menyebabkan orang-orang banyak yang meninggal karena terpapar virus itu. Sulit dikendalikan. Ini mencelikan mata kita sebagai manusia. Beberapa waktu lalu juga saudara, menyedihkan ya. Saya pas lihat TV di situ bagaimana orang-orang harus menggadaikan segala sesuatu. Apa yang mereka miliki, untuk alasannya apa? Mereka bisa makan. Ada yang sudah 2 bulan tidak bekerja karena diputus kerjaannya. Sehingga mereka menjual apa yang mereka miliki untuk bisa makan, buat dia, buat keluarganya. Ada beberapa orang, dan itu yang terjadi, saudara. Jangan sampai hal-hal yang kita lihat itu yang terjadi, bahkan juga melanda, dialami juga oleh umat Tuhan. Nah itu jangan sampai peristiwa-peristiwa ini membuat kita kecewa kepada Tuhan. Jangan sampai kita takut dan cemas yang berlebihan akan masa depan kita. Apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Sebaliknya, kita lakukan seperti kata Alkitab. Waktu mereka sudah sadar, umat sudah sadar, mereka bilang, Musa, coba berdoa kepada Tuhan. Dan itu yang Musa lakukan. Di ayat 7 kalimat terakhir. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Daripada saudara kecewa, saudara terlalu meratapi keadaanmu, saudara berdoalah untuk bangsa. Berdoalah untuk orang-orang di sekitar kita. Kalaupun kita kesulitan untuk makan, saudara, kita masih bersyukur kita masih bisa sehat jika dibanding orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Masih tetap ada alasan kita bersyukur daripada kita berkata-kata melawan Tuhan. Itu mendatangkan dosa. Lebih baik kita berdoa untuk keadaan yang terjadi. Berdoa biar kehendak Tuhan dinyatakan, karena kalau kehendak Tuhan yang terjadi itu selalu mendatangkan kebaikan, seperti yang kita lihat dalam perikop ini. Mereka sadar bahwa apa yang mereka katakan itu melawan Tuhan, sekalipun harus melewati begitu banyak kematian dialami oleh umat Tuhan. Mari kita berdoa seperti pesan juga beberapa waktu yang lalu ya, kita adalah rumah doa. Jadi tetaplah berdoa. Kemudian bagian yang ketiga adalah yang membuat mereka tetap hidup. Seperti judul firman kita saat ini, tetaplah hidup. Dan yang membuat mereka hidup, sekalipun mereka tadinya jatuh dulu dalam dosa,
dan beberapa harus mati. Yang membuat yang lain tetap hidup walaupun mereka dibagut ular adalah di ayat ke-8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Puji Tuhan. Mereka yang terpagut ular harus melihat. Musa disuruh buat ular tedung dari tembaga lalu dipasang kepada sebuah tiang supaya orang lihat ular tedung itu. Ular tembaga itu. Dan dikatakan dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3. Ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi pada waktu itu ular di padang gurun yang ditinggikan oleh Musa di tiang supaya orang lihat tetap hidup, itu adalah gambaran dari anak manusia yang harus ditinggikan. Yang kita juga tahu bagaimana Yesus ditinggikan itu adalah ketika ia melalui salib di atas bukit Golgota. Dia di situ ditinggikan. Dia harus disalib. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mau tetap hidup atau hidup yang kekal. Sebab itu di ayat yang lain di Injil Yohanes, akulah kebangkitan dan hidup. Kepada Marta. Marta mengerti bahwa nanti dalam kebangkitan yang pertama, mereka yang mati secara jasmani akan dibangkitkan. Kemudian akan hidup selama-lamanya. Kalau percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Tuhan, Yesus Kristus itu menyelesaikan ketakutan manusia akan 3 hal tadi. Terutama yang paling menakutkan yaitu maut, kematian. Tuhan Yesus telah mengalahkan sengat maut itu. Bisa ular itu lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Di ayat yang lain, dia mengalahkan penguasa-penguasa itu. Mengalahkan maut. Jadi tontonan dalam kemenangannya, kemenangan Kristus atas maut. Puji Tuhan. Jika mereka melihat ular tedung itu, jika mereka melihat Yesus, mereka akan tetap hidup. Puji Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kejahatan, penderitaan, kematian yang diakibatkan dosa. Tidak ada manusia yang bisa selesaikan. Dan yang bisa menyelesaikan itulah Yesus Kristus. Hukuman kita itu ditanggungnya di atas kayu salib. Sehingga orang yang memandang dia akan tetap hidup. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai kesimpulan, dalam perjalanan hidup kita sampai nanti menuju kepada kekekalan, kita harus akui, kita banyak kali seperti bangsa Israel, umat Tuhan. Kita jatuh ke dalam dosa lewat perkataan perbuatan kita. Dan itu juga mendatangkan konsekuensi. Namun kita bersyukur ketika dosa itu mendatangkan konsekuensi. Lalu tadi membuat kita juga hidup dalam ketakutan. Karena kita bingung akan masa depan.
akan apa yang akan kita hadapi. Tapi kita bersyukur, kita punya Yesus. Mari kita mau tetap memandang Yesus yang sudah menanggung hukuman dosa kita, yaitu maut, untuk memberikan kepada kita hidup. Haleluya. Pandanglah Dia dan tetaplah hidup. Saya akan bacakan lagi tadi ayat terakhir. Bilangan pasal 21. Jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Puji Tuhan. Lihatlah Yesus. Pandanglah Dia. Dan saudara tetap hidup di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan sampai kepada kekekalan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Puji Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Bebaskanku dan lepaskanku, amin. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Iya, jemaat Tuhan, engkau yang dalam keadaan putus asa, engkau yang dalam keadaan kecewa, engkau kecil hati, engkau yang dalam keadaan takut, engkau cemas memikirkan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan makanan minuman di hari depan dengan kondisi seperti saat ini. Engkau yang takut akan kematian itu. Mari jemaat, datang saja kepada Yesus. Pandanglah Dia, Dia yang sudah menang atas maut. Kita tidak mau seperti bangsa Israel yang malah berdosa, malah bersungut-sungut, malah berkata-kata melawan Allah oleh karena keadaan mereka. Kita belajar dari firman sebagai peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Kita tidak mau hidup dalam dosa seperti yang dilakukan oleh umat pada masa itu. Haleluya. Sebab itu datang ketika engkau kecil hati, takut, engkau kecewa, engkau putus asa. Mari, seperti yang dilakukan Musa, engkau berdoa. Kita datang kepada Yesus seperti yang firman Tuhan ajarkan. Kita pandang Dia, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, engkau sumber segalanya.
Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan lagi pujian ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Amin. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Amin, amin. Kini aku jadi baru. Puji Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus, Engkau yang menanggung segala hukuman kami Tuhan. Kami harusnya disalib. Kami harusnya masuk dalam kematian kekal. Tapi oleh karena Engkau Yesus Kristus yang berkorban, sekarang kami memperoleh hidup. Kami tetap hidup ya Tuhan. Kehidupan kami di dunia ini adalah hidup karena firman Allah. Hidup dalam iman ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan tetap memandang Engkau. Untuk kami tetap dalam jalan kehidupan itu, jalan kebenaran. Kami memandang Engkau Yesus Kristus. Walaupun situasi menakutkan, membuat kami cemas, keadaan sekitar kami. Tapi kami tidak mau kami jadi berdosa terhadap Engkau Tuhan. Sebaliknya, kami mau tetap memandang Engkau Yesus Kristus yang sudah memberikan kami pengharapan yang pasti bahwa kami akan tetap hidup ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebab itu bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi mereka kekurangan Tuhan, mereka ketar-ketir dengan keadaan mereka, persoalan dalam pekerjaan karena imbas dari virus ini. Doa kami, kuatkan, teguhkan iman mereka. Roh Kudus, Engkau yang menghidupkan setiap firman yang kami dengar. Engkau yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kami tetap hidup dengan memandang Engkau Yesus. Memandang Engkau melalui firman Allah. Memandang Engkau membuat kami bersyukur
Kami menyadari apa yang sudah Engkau lakukan dan apa yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Kemuliaan yang kekal yang jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Dan kami akan hidup di sana Tuhan, di dalamnya, dalam kekekalan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau dorong kami terus Tuhan untuk tetap memandang karya Yesus Kristus, memandang Engkau, memandang firman-Mu. Kami tidak jatuh ke dalam dosa kesalahan, perkataan yang melawan Tuhan, tetapi kami terus memandang Engkau Yesus. Tuhan, celikan mata rohani kami melalui peristiwa yang terjadi saat ini Tuhan. Meskipun memang banyak korban, ada kematian yang terjadi, tapi itu mencelikan mata kami bahwa selama di dunia ini, maka kematian itu bisa menimpa siapa saja. Karena itu akibat dari dosa. Tapi kami bersyukur kami memiliki Yesus yang memberikan jaminan hidup yang kekal ya Tuhan. Kiranya setiap peristiwa ini boleh menyadarkan kami untuk kami semakin bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan apa-apa juga. Mau uang yang banyak, mau jabatan kami Tuhan. Semua manusia rentan akan situasi yang bisa dialami. Seperti saat-saat ini. Oleh karena itu, tidak ada lain pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Yang sanggup memberikan jalan keluar. Yang sanggup memberikan kemenangan. Yang sanggup membawa kami kepada hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Engkau dimuliakan. Tuhan, Engkau dibesarkan lewat segala peristiwa yang terjadi di bumi ini, di alam ini. Kami berdoa buat pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT. Beri mereka semua hati yang takut akan Tuhan. Beri hikmat untuk mereka dapat menentukan kebijakan yang terbaik Tuhan. Untuk kembali memulihkan kondisi pasca ataupun saat-saat terjadi penyebaran virus ini di bangsa ini Tuhan. Kau yang menolong juga dalam masa-masa PSBB. Kiranya masyarakat hidup damai satu dengan yang lainnya di kota kami, kota Bandung. Tetap tenang dalam menjalankan peraturan dari pemerintah ini. Dan Tuhan, kiranya melalui apa yang dilakukan oleh orang-orang, ketaatan mereka ini, Tuhan yang menekan angka-angka yang terjangkit virus COVID-19 Tuhan, sampai berjumlah 0. Engkau juga menekan angka-angka kematian akibat virus COVID-19 ini sampai 0 Tuhan. Yang boleh meningkat adalah mereka yang sembuh. Yang meningkat angka-angka orang yang semakin negatif dari virus COVID-19. Dan doa kami, momen seperti ini Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan untuk kami menjaga hidup kami di dalam kekudusan. Tidak mau lagi berbuat dosa. Kalau memang ini adalah tanda bagaimana Tuhan kemudian akan datang Yesus. Pengenapan firman Tuhan, maka benar kami jemaat Tuhan benar-benar menjaga kehidupan kami sesuai dengan firman Allah. Itu yang kami kehendaki sehingga ketika Engkau datang, Yesus kembali menyebut kami didapati tidak bercacat celah, kami sempurna seperti Kristus. Itu yang Bapa mau. Sebab itu kami mengucap syukur buat apapun yang harus kami lihat, harus terjadi dalam hidup kami dan sekitar kami. Karena itu semua akan mendatangkan kebaikan yang besar. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih banyak doa kami orang-orang yang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat peristiwa ini. Terpujilah Engkau Bapa, sepanjang minggu kegiatan anak-anak-Mu, baik yang masih harus di rumah maupun sudah kemanapun mereka pergi dan berada dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Tuhanlah yang mengawal, Tuhanlah yang menyertai kami semua Tuhan. Dan ingatkan kami terus
kami untuk terus berbuah bagi Kristus. Dalam setiap musim, dalam segala keadaan, kami tetap berbuah Tuhan. Kami boleh saling menguatkan satu dengan lainnya, saling membantu sebagai anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan yang memberkati kami. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan, tubuh Kristus, mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tetap berjalan dalam kasih karunia dan kuasa-Nya. Berjalan dalam firman-Nya. Amin. Dan menjadi